Shalom Jemaat Alberta. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Biasa. Saya senang banget ngelihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu bersaat teduh. Mari naikkan rasa syukurmu pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kita mau deklarasi sekali lagi. Mau susah, mau senang, mau diberkati atau diuji, kita tetap pilih mengikuti Yesus sesuai dengan pujian yang akan kita naikkan. Semua karena anugerahnya, kita masih bisa beribadah. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita katakan melalui pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami mau bawa hati kami Tuhan, bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan
Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau sama-sama katakan pujian ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Kami mau mengiring Yesus. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami mau ikut Yesus. Ada jalan keluar di dalam Yesus. Ada pengharapan di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Hanya Kau yang layak terima pujian. Kami mau ikut Yesus. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mari kita imani pujian ini. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Mu Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pagi hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan di Alberta. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengikuti Yesus walaupun dalam suka dan duka. Kami mau tetap pilih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami tetap mau mengiring Engkau sampai akhir hidup kami Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong pimpin ibadah kami Tuhan. Tuhan Engkau saja yang hadir di tempat ini ya Bapa. Tuhan Kau yang lawat Tuhan dari barisan terdepan hingga barisan yang terakhir ya Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu datang memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk PDM Wikarta Elia Tuhan yang akan bawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi beliau Tuhan. Tuhan sembunyikan beliau di balik salib-Mu. Biar firman yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia. Dan hanya nama Yesus saja yang ditinggikan dan memuliakan ya Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh kasih salam.
Di kiri kanannya kita colek, kita mau bergoyang bagi Yesus. Syalalala, 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 syalalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersama, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Bapak Ibu boleh angkat jempolnya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Syalalala, 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 syalalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersama, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari sama-sama kita angkat jempol buat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Jemaat saja naikkan pujian ini. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Bapak Ibu bersukacita ada Tuhan Yesus di tempat ini. Amin. Kita mau naikkan pujian Sukacita Surga. Mari terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan? Amin. Kita ada 10 lagu lagi nih. Kita mau katakan bahwa Dia Tuhan yang benar. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau kota benteng kami. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Musik memuji Tuhan. Walau badai menerpa hidup kami mau tetap percaya Yesus.
Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Mengikut Yesus bukan cuma di hari Minggu. Mengikut Yesus artinya kita pikul salib setiap hari. Mungkin jalannya gak selalu mudah, tapi Dia gak pernah tinggalkan kita anak-anaknya. Kita mau katakan melalui pujian ini, singer akan menaikkan pujian ini terlebih dahulu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Temanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Kami mau tetap percaya kepadamu Yesus. Rencana-Mu terindah, pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari bawa harapanmu kepada Yesus. Jiwaku bertanya, Masih ada harapan di dalam Tuhan. masih ada harapan Dia gak akan biarin anak-anaknya jatuh tergeletak. melewati tangisan, rasa sesak di dada.
Iman kami mau berkata, Imanku Tuhan yang pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun kami dalam lembah kelam, ada Tuhan yang menyertai kami. tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Saya undang kembali Bapak Ibu bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami masih ada, Masalahku masih ada, tetap percaya Tuhan yang pegang kendali hidup kami. rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama kita katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Benar Tuhan. Walaupun masalahku Masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya undang Bapak Pendeta Wiwi Kartelia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami baru saja menyatakan isi hati kami kepadamu, iman kami kepadamu. Hidup kami dalam dunia ini memang selalu ada percobaan dalam. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau Allah kami yang berkuasa atas segalanya. Sekalipun mungkin kami tidak melihat ada jalan-jalan yang keluar, tapi kami tahu Tuhan bekerja, selalu bekerja, dan selamanya bekerja untuk anak-anaknya. Karena itu kami bangga memiliki Allah seperti-Mu.
Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan perhatian, dan selalu membela anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang melimpah, untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Karena itu kalau pagi ini kami datang, kami bersama-sama bersekutu, ingin menyembah-Mu Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami ingin mendengarkan sedikit nasihat daripada-Mu tentang perjalanan hidup kami, tentang kebenaran firman-Mu, tentang apa yang harus kami lakukan, apa yang Engkau tidak suka kami perbuat dalam hidup ini. Berfirmanlah buat kami Bapa. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur dan telinga kami yang selalu siap untuk mendengar nasihat daripada-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah seluruh ruangan ini, kuasailah seluruh hati dan pikiran kami, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan urapi hamba-Mu juga, supaya hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya boleh katakan, amin. Shalom semuanya. Silakan duduk. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara di bulan Juli ini. Nggak terasa udah setengah tahun kita lewat tahun 2026. Ya, saudara-saudara, hari ini saya akan berkhotbah tentang salah satu karakter Allah kalau saya bilang. Kita akan baca dulu nats pembimbing kita dari Kolose 3 ayat 23. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. Cuma satu ayat. Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi sekali lagi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalau menurut saudara, firman Tuhan ini tafsirannya seperti apa sih? Saya rasa semua pasti bisa menafsir. Semua pasti bisa menafsir firman Tuhan. Apalagi yang saya bacakan ini. Ini firman yang mungkin nggak sulit untuk ditafsirkan. Ada yang mau kasih komentar? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kira-kira maksudnya apa? Ikhlas. Oke? Benar? Bisa? Yang lain? Nggak boleh pura-pura. Oke? Bisa? Yang lain? Biasanya kalau kita melakukan sesuatu, seperti yang firman Tuhan katakan, apapun yang kamu perbuat dalam hidup kamu, perbuatlah, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bisa nggak itu artinya suatu ketaatan? Bisa ya? Sekarang ada hal yang lain yang timbul dalam renungan saya waktu membaca firman Tuhan ini. Kira-kira kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, pura-pura atau enggak? Enggak ya? Saudara berani pura-pura buat Tuhan? Inti khotbah saya sebenarnya, waktu saya baca ini, berarti kita harus selalu tulus. Dalam mengerjakan sesuatu, itu kita harus tulus. Pernah nggak kita nggak tulus sama Tuhan? Ayo.
Jawab yang jujur, pernah nggak? Kalau umpamanya kita dapat tugas gereja, ada pelayanan dah, main musik dah. Saya ambil contoh yang main musik nih. Pernah nggak saudara lakukan dengan tidak ketulusan? Dengan keterpaksaan? Pernah? Nggak berani jujur ya? Enggak, ini realita. Saya baca ini berkali-kali, oh berarti hidup anak Tuhan sesuai dengan perintah ini. Kita tuh harus melakukan pekerjaan dengan ketulusan. Ternyata begitu saya dalami tentang ketulusan, itu banyak hal yang saya temui. Ketulusan itu sebenarnya mudah apa enggak sih? Kita hidup tulus mudah apa enggak? Kenapa susah? Gampang-gampang susah. Yang benar sih emang begitu, gampang-gampang susah. Kenapa? Kenapa kita gampang-gampang susah? Nah, kalau Pak Sugi yang sering bisnis, kira-kira tulus atau enggak? Berarti melanggar firman Tuhan dong. Bener nggak? Saya pikir memang gampang-gampang susah loh. Kita anak Tuhan selalu dituntut melakukan firman Tuhan, ketulusan itu. Tapi waktu saya pikir tentang ketulusan, saya melakukan segala sesuatu pengen selalu tulus. Bahkan saya jujur ngomong mau selalu tulus. Benar nggak? Tapi ketika kita tulus, itu banyak dinamika yang kita hadapi. Benar nggak? Banyak dinamika yang kita hadapi. Ada pro dan kontra. Di balik sebuah ketulusan itu ada semacam seperti bisa jadi bumerang buat kita. Benar nggak? Saya ambil contoh yang gampang aja dah. Kejadian yang belum lama saya alami. Ada tukang sama saya. Oh, ada kerjaan dah. Dia telepon, dia WA, main WA malam-malam. Pak, tolong bantu saya Pak, ban motor saya kempes. Dia foto, cekrek. Saya mesti ganti ban naik motor. Udah malam loh. Udah malam itu. Boleh nggak saya pinjem uang berapa ratus lah gitu. Kira-kira kalau saudara kasih nggak? Kasih. Enggak, saya kasih. Dan saya kasihnya tuh dengan tulus. Saya cuma berpikir kesian loh. Dia pulang malam-malam loh. Ban kempes nggak punya duit. Nyari duit di mana dia lagi nggak ada duit, saya kirimin dengan hati tulus. Nggak berapa lama kemudian, beberapa hari kemudian, Pak tolong Pak lagi naik-naikan kelas, lagi ujian, kelar ujian, ijazah anak saya ditahan. Si Pau nggak hadir sih, saya mau tanya, emang suka nahan ijazah anak-anak ya? Jadi mesti ditebus, kalau belum bayar lunas itu nggak boleh. Bantu Pak buat anak saya Pak, saya pinjem Pak, nanti baru hitung-hitungan. Kasih nggak? Berapa ratus ribu umpamanya? Kasih nggak? Saya kasih. Saya pikir kasihan kalau dia punya duit, masa sih dia pinjam sama saya? Pasti dia tebus sendiri. Udah. Nggak berapa lama kemudian WA lagi sama saya. WA-nya lebih memelas. Pagi-pagi, Pak tolong saya Pak, dapur nggak ngebul, ibu marah-marah, mau belanja nggak ada uang sama sekali. Saya pinjam sedikit aja Pak, nggak banyak dah, 100 buat ibu belanja. Kasih nggak? Saya kasih. Tulus loh. Hati saya tulus, benar-benar tulus saya kasih. Saya pikir orang mau makan aja susah.
udah itu selesai, adalah beberapa kali tulus, saya kasih tulus. Saya pikir membantu orang itu selama kita masih bisa. Tuhan kan udah perintahkan buat kita untuk membantu sesama kita, terlebih lagi yang lemah. Saya punya pekerjaan lain yang bisa dikerjakan sama temannya yang minjem saya ini, yang WA saya. Teman dia itu mengerjakan pekerjaan saya udah selesai. Begitu udah selesai, nggak langsung kasih saya kerjaannya, tapi lewat si orang ini. Orang ini bilang, lu diem aja, habis biaya berapa? 400.000, lu diem aja. Kalau lu sampai ditanya, lu bilang 800.000 ya, gue yang bicara. Jadi yang pinjem duit tadi, dia kemplang saya, si peceng 400.000. Terus dia pesen sama temennya, lu jaga baik-baik nih orang ya, ini sumber kita, gampang. Lu kalau ada apa-apa lu gampang, lu jaga. Rupanya mereka berdua clash, nggak tahu clash masalah apa. Jadi perbuatan kata-kata yang WA saya itu nyampe di kuping saya. Saya bilang, waduh, hal yang seperti ini dilema loh. Hati kita tulus mau bantu orang, ya, tapi ketulusan kita mengikuti firman Tuhan, salah nggak? Kita tulus salah nggak? Kita tulus nggak salah, tapi seringkali dimanfaatkan. Sama kayak Pak Sugi. Surabaya ngapain Pak? Karena tulus terlepas dari hal bisnis. Akhirnya berapa banyak tenggelam? Benar. Jadi sebenarnya kita tulus itu salah nggak? Yakin nggak salah? Saudara masih berani tulus? Berani nggak? Hah? Waduh, urat apa? Udah putus. Urat takutnya udah putus. Tapi memang itu harus dilakukan oleh anak Tuhan. Itu harus saudara-saudara dan saya lakukan. Kalau apa yang kamu kerjakan seperti buat Tuhan. Ini udah perintah Tuhan. Berarti dalam diri kita harus selalu ada ketulusan. Walaupun akibatnya kita dimanfaatkan. Benar. Saudara harus ingat, kita ini manusia yang sempurna, yang Allah ciptakan sebagai manusia yang spesial. Kenapa kita itu manusia yang spesial? Firman Tuhan sendiri udah bilang, kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti sifat karakter Allah itu ada dalam diri kita. Salah satunya itu ketulusan. Saya baru ngeh. Saya nggak pernah bahas soal ketulusan. Waktu saya belajar renungkan tentang ketulusan, iya. Sifat Allah itu ketulusan. Ada ketulusan. Saudara pernah baca nggak dalam Alkitab Allah ngebohongin kita? Pernahkah Allah pura-pura? Pernahkah Allah ada udang di balik batu? Nggak ada, dari zaman penciptaan dunia ini sampai sekarang. Tapi jarang banyak orang bahas tentang ketulusan ini. Segala hal yang Allah lakukan untuk dunia, untuk kita, untuk manusia, untuk segala macamnya, itu penuh dengan ketulusan. Dan itu ada dalam diri kita. Karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Sama dengan Yesus Kristus putranya. Waktu Yesus datang ke dunia, apa dia main-main karena terpaksa papanya suruh tebus dosa manusia? Apa seperti itu? Tulus.
Yesus itu datang ke dunia tulus. Benar-benar tulus datang ke dunia. Yesus itu memberikan firman-Nya tulus. Yesus itu waktu nyembuhin orang-orang, tulus atau terpaksa? Tulus. Karena itu nggak heran kita suka baca di Alkitab, maka tergeraklah hati Yesus oleh hati yang bisa tergerak oleh belas kasihan. Berarti kalau dia melakukan sesuatu berdasarkan dari hati, ketulusan. Berarti Yesus melakukannya tuh dengan tulus. Bahkan sampai terakhir Yesus naik ke kayu salib. Naik ke kayu salib, mati. Mungkin kalau Yesus, mungkin bukan Yesus, maaf. Mungkin kalau saya yang lagi disalib, umpamanya, saya lihat, lu kan kemarin buta, gua kasih mujizat, gua berikan mujizat jadi melek. Lu yang timpang kan jadi lurus, lu yang sakit kusta kan. Kok lu yang berteriak sekarang salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Padahal Yesus lakukannya dengan tulus. Perasaan ini gimana? Tapi itulah Yesus. Itulah Yesus. Saya belajar merenungkan tentang perjalanan hidup Yesus. Apa yang Yesus lakukan selama pelayanannya dalam dunia ini? Ternyata apa yang Yesus kerjakan, saya bisa lihat tentang ketulusan-ketulusan. Saya ada berapa poin mengambil sikap Yesus, perjalanan Yesus tentang ketulusan. Kita akan belajar tentang pribadi Yesus, tentang ketulusan yang ada dalam pribadi Yesus. Satu, ketulusan itu adalah dasar dari kasih yang sejati. Ketulusan itu adalah dasar dari kasih yang sejati. Seperti yang saya udah katakan, apa yang Yesus lakukan semuanya itu tulus. Tapi kalau manusia lakukan, terkadang enggak semuanya tulus. Ada hitung-hitungan, untung dan ruginya. Sebenarnya kasih yang Yesus nyatakan, kasih yang Yesus praktekkan, itu kasih penuh dengan ketulusan. Seperti apa? Saya gambarkan itu seperti apa. Nggak gampang nemuin kasih itu. Kasih yang benar-benar penuh dengan ketulusan. Saya bayang-bayang, mama bisa punya kasih itu. Ibu-ibu bisa punya kasih itu. Contohnya yang gampang dah. Ibu-ibu yang melahirkan pernah punya anak. Yang udah punya anak nih, waktu ibu mau melahirkan bayinya, kira-kira sakit nggak? Hah? Sakit ya? Sakit. Tapi begitu lahir, ngomel nggak sama tuh bayi? Dasar lu mau tuh jalan ke dunia aja lu nyakitin mak lu. Begitu nggak? Sayang nggak? Sayang, tetap mengasihi. Seperti itu. Belum lama kita gantiin popok dia pup. Nangis lagi, kencing lagi. Nggak ada 5 menit, balik lagi, gantiin lagi popoknya. Baru kelar gantiin popok, dia nangis lagi, minta makan lagi. Nangisnya tengah malam lagi. Ngeselin nggak? Hah? Marah nggak sama bayinya itu? Lu tengah malam nggak tahu, gue siang kerja capek, malam-malam lu masih nyusahin gue. Marah nggak? Benci nggak? Itu kasih mama. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita sayang. Di sini kita kerjakan dengan tulus. Kalau kita nggak tulus, bayinya pup, kita mau gantiin pampasnya, nggak mungkin kan kita obrak-abrik begitu tuh bayi. Kayaknya balik lo cepat. Pasti kita lakukan dengan kasih sayang. Itu ketulusan. Itu namanya ketulusan.
Sekarang kalau yang namanya kasih yang didasari oleh ketulusan, saya mau tanya bagaimana dengan cinta? Sama nggak? Kasih dan cinta. Saudara, udah banyak yang udah kawin di sini. Ini waktu pacaran berdua, ini tulus apa enggak nih? Bulus katanya. Tulus enggak saudara mencintai? Kalau tulus berarti enggak ada sakit hati. Tapi begitu pacarnya selingkuh, marah enggak? Oh enggak, main aja. Ayo selingkuh aja. Enggak mungkin. Itu ada hitung-hitungan. Berarti kasih kita sama dia, cinta kita sama dia, tetap enggak setulus seperti apa yang Yesus ajarkan. Tetap ada imbalan yang harus kita dapatkan. Makanya istri saya, mumpung dia nggak hadir, suka marah-marah. Lo nggak cinta sih sama gua? Karena waktu pertama kali saya ketemu dia, yang ada bukannya karena memang saya cintai, cakep nih orang, gue suka, enggak, jujur ngomong enggak. Waktu itu kuliah di ATK, malam-malam, saya ngelihat dia, kasihan, yang ada tuh kasihan, nggak tega. Dia pulang kerja sekolah. Di sekolah saat itu dia mau pulang, bawa satu kantong plastik gede, isinya saudara tahu nggak apa? Bedak. Bukannya bedak sekarung begitu. Bedak sekecil-kecil gini. Jadi dari tokonya udah afkiran. Saya kuliah di ATK. Saya bilang kasihan ya dia. Jangan-jangan papanya udah mati. Makanya dia kerja sambil sekolah. Nggak taunya bapaknya hidup baru kemarin nggak ada. Kamu mau pulang? Oh iya, rumahnya di mana Kartini? Oh saya di Priok, waktu itu saya masih di Priok. Saya anterin dah. Kasihan, nggak tega kan kita, ya biasa lelaki ya, ada bulus-bulusnya gitu. Saya pulang anterin, rumahnya kecil. Cuma 4 meter kali 11 kecil. Nggak tega saya. Saya bilang papanya udah nggak ada pasti. Dia kerja sambil sekolah. Nggak taunya bapaknya masih ada, galak lagi. Makanya gua kenal lu pertama, jujur ngomong, saya bilang sama istri saya, gua nggak ngerti kata cinta. Tapi kalau dibilang gua mengasihi lu, kasihan sama lu, iya. Makanya kalau lagi marah-marah, gua tahu lu nggak cinta sama gua. Tapi memang saya nggak tahu. Artinya, tapi kalau mengasihi, saya tahu. Itu saya tahu. Sama waktu saya pelajari Yesus. Kalau ketulusan itu adalah dasar dari kasih yang sejati. Itu yang penting. Bukan berdasarkan sipua. Jadi jujur ngomong. Handphone saya. Maaf matiin. Tolong. Iya, saya punya ya. Nguping dia. Itu kasih yang sejati. Oke, yang nomor 2 yang saya pelajari. Lu lagi ngomongin gua ya katanya. Nomor 2 yang saya pelajari dari pribadi Yesus tentang ketulusan. Tadi kita udah ungkit, saya udah ungkit. Kalau kita tulus, sering dimanfaatin orang. Saudara ingat waktu Yesus berkata di Matius 10 ayat 16, apa 16 ayat 10. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba itu binatang yang paling bego. Dia binatang benar-benar binatang yang paling bego. Dia tuh binatang bisa jalan-jalan nyamperin singa tanpa dia ketahui. Lah memang benar. Itu domba seperti itu. Kalau dia keluar dari kandangnya pergi, nggak bisa balik.
Demensia dia. Itu domba. Udah pikun. Itu domba. Berada di tengah-tengah serigala. Serigala itu buasnya minta ampun. Serigala satu aja bisa menerkam, apalagi di tengah-tengah serigala. Ya itu maksudnya, penafsirannya maksudnya Yesus mengutus kita untuk menjadi menyampaikan kebenaran dalam dunia ini. Cuman Yesus tuh berpesan, kita nih seperti domba di tengah-tengah serigala. Dunia ini begitu berbahaya. Sama seperti ketika kita menjalankan perintah Tuhan dengan ketulusan. Ketulusan kita itu suka dimanfaatkan. Enggak benar. Jadi yang kedua yang Yesus ajarkan kepada kita, kalau ketulusan itu harus sejalan dengan hikmat. Ketulusan itu tidak membuat kita menjadi orang bodoh. Saya lihat, benar juga ya begitu ya. Makanya kata-kata Yesus enggak berhenti seperti, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Berhenti sampai situ. Terserah dah, kalau umur lu panjang lu hidup, umur lu pendek lu mati. Enggak begitu, ada kata-kata lanjutan. Hendaklah kamu tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Artinya apa? Kita berhikmat. Kita berhikmat. Saya baca sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini cukup mengena gitu. Mengena untuk diri saya nggak tahu kalau yang lain. Jadi ceritanya ada seorang petapa. Dia betapa ya mungkin nggak jauh dari sungai. Lagi dia betapa, dia lihat ada seekor anak ular. Anak ular itu mau naik susah ke bawah arus. Jadi dia tolongin. Dia ambil pakai tangannya dia taruh di tanah. Tapi begitu dia taruh di tanah, tangan dia dipatok, digigit gitu. Udah gua tolongin, tangan gua masih digigit, katanya. Ya udah, namanya orang dia udah betapa, jadi ya mungkin hatinya baik, udah. Itu hari pertama. 2-3 hari kemudian kejadian seperti itu lagi. Dia ular itu udah mau ke bawah, dia ambil lagi, dia taruh di tanah. Begitu dia taruh di tanah, tangannya dipatok lagi. Kenapa mesti begitu? Kejadian 3 kali, sama kayak saya, di WA-in. Ambil, taruh di tanah, tangannya patok lagi. Dia harus berhikmat. Akhirnya yang keempat kali, ketika dia lihat ular begitu, dia ambil sebuah ranting kecil, dia selamatkan pakai ranting. Jadi tangannya enggak dipatok. Itu artinya dalam sekali saya baca itu. Kita itu harus berhikmat, harus cerdik. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lu tulus, lu dimanfaatin orang, lu tuh harus berhikmat. Ketulusan lu harus berjalan dengan hikmat. Jangan sampai dimanfaatin orang sampai seperti itu. Saya ngerti loh. Saya ngerti tentang hal ini loh. Baru terbuka pikiran saya. Iya, kita nolongin orang, kalau sampai dimanfaatin, kita pun harus cerdik. Itu yang kedua yang saya pelajari dari Yesus. Yang ketiga, ketulusan itu jangan pilih-pilih. Yang saya lihat dari kehidupan Yesus, Yesus tulus, tapi dia nggak pilih-pilih orang. Orang Cina, gue mesti tulus sama dia. Satu suku, tapi kalau dia dari Medan, enggak. Medan banyak ciong tipu katanya. Banyak orang nggak bener. Gue nggak boleh tulus sama dia. Orang Padang, gue nggak boleh tulus sama orang Padang. Orang Padang hitungannya mateng.
Nggak boleh seperti itu. Ketulusan itu saya pelajari dari Yesus. Nggak boleh kita pilih-pilih untuk pribadi mana. Taunya saya dari mana? Kira-kira waktu Yesus ngobrol di sumur sama seorang wanita, Yesus tahu nggak dia wanita Samaria? Tahu kan? Orang Samaria sama orang Yahudi itu boleh dibilang orang Samaria orang kelas 2, dibenci sama orang Yahudi karena dia keturunannya dianggap udah nggak murni. Tapi Yesus tetap melayani. Dia nggak pilih-pilih. Yesus tahu nggak kalau dia akan bukan dikhianati sama si Petrus, disangkal. Tahu nggak bakal disangkal sama Petrus? Tahu. Tapi dia tetap Petrus jadi muridnya dia. Tahu nggak Yesus bakal dijual sama si Sakeus? Sakeus jauh amat. Sama si Yudas. Tahu. Bakal mati sama si Yudas, tahu nggak? Tapi tetap dia terima loh, jadi muridnya. Di situ saya bisa mengerti, oh, berarti memang Yesus benar-benar tulus dalam mengasihi. Dia tahu si Yudas, gue bakal mati sama si Yudas. Ada gue bakal sama si Petrus, disangkal sama si Petrus. Oh, gue tahu dia perempuan Samaria, nggak pantas gue ngomong sama dia. Tapi enggak. Itu namanya ketulusan. Kasih yang ada dalam diri Yesus benar-benar sebuah kasih ketulusan. Makanya saya bilang, di dalam sebuah ketulusan itu harus kita lakukan kepada semua orang, termasuk orang-orang kita. Termasuk siapa saja, harus selalu tulus. Kemarin ada seorang wanita, biasanya dia nggak pernah ikut sebuah persekutuan. Ini persekutuan apa kayak kita mah kayak persekutuan kayak KW lah, atau KW cuman persekutuannya cukup besar. Tapi tiba-tiba wanita ini bisa ikut persekutuan KW itu. Nggak ada apa-apa, pikir, kenapa dia bisa ikut ya? Kok dia bisa tiba-tiba ikut persekutuan yang gede seperti itu, padahal biasanya nggak bisa datang. Pikir mungkin dia mau kenal Tuhan lebih jauh. Ternyata selidik punya selidik, cari tahu punya cari tahu. Rupanya dia pengen masuk ke persekutuan itu karena di persekutuan itu banyak sekali orang kaya. Ada yang umpamanya main spare part, ada yang mungkin main kain, ada yang mungkin main bisnis apa. Dia berharap, mana tahu gue dapat proyek, gue bisa kenalan sama dia. Berarti dia ikut persekutuan itu, hatinya bukan didasari oleh ketulusan. Ada niat, ada maunya dia melakukan hal itu. Saudara ingat ya, ada yang kemari gara-gara cari pacar? Nggak ada ya. Saya percaya semua pasti cari Tuhan. Lalu ketulusan yang keempat, ini sih renungan saya pribadi. Kita harus tulus di dalam setiap tempat. Jangan saudara melakukan ketulusan hanya di gereja saja. Gua nggak enak dong, gua mesti tulus dong. Ini rumah Tuhan. Jadi apa yang gua lakukan, gua harus tulus. Tapi begitu saudara nyampe ke Mangga 2, saudara bisnis dagang, gua nggak boleh tulus. Kalau gua tulus bisa sipua, habis gua rugi. Jangan. Ketulusan itu tetap ketulusan. Mau di tempat kerja, mau di sekolah, mau kita berbisnis atau segala macam. Jangan,
hati kita harus tetap tulus. Tuhan memberikan kita hikmat, bukan berarti kita berhikmat untuk tidak tulus. Jadi ada 4 hal renungan kita hari ini. Kita belajar dari Yesus bahwa kasih yang sejati itu adalah didasari oleh ketulusan. Lalu nomor 2, kalau kita tulus itu kita harus berjalan bersama hikmat. Jangan ketulusan kita itu membuat kita menjadi orang bodoh. Lalu nomor 3, ketulusan itu tidak pilih-pilih. Sama siapapun Tuhan mau kita tetap tulus. Yang keempat, dimanapun kita berada, tetap tulus. Sama seperti Yesus waktu digantung di atas kayu salib, lagi menderita, dia tetap tulus kepada orang-orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bisa mengerti saudara? Mengerti ya? Mau melakukan ketulusan itu dalam hidup kita? Amin ya, amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa buat pagi ini. Kalau di pagi ini Kau memperdengarkan kami, mengajarkan kami tentang sebuah ketulusan. Ternyata ketulusan yang ada dalam diri Yesus itu adalah ketulusan yang benar-benar tulus. Ketulusan yang ada dalam diri Allah itu adalah ketulusan yang benar-benar tulus. Sejak awal dunia ini diciptakan hingga hari ini, bahkan hingga hari terakhir dunia nanti, Engkau adalah Allah yang tulus. Dan kami semua adalah ciptaan-Mu, serupa dan segambar dengan Allah. Berarti karakter Allah juga ada dalam diri kami. Kami akan belajar untuk menjalani hidup kami dan kehidupan kami penuh dengan ketulusan, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kami, sebagaimana Yesus telah mencontohkan kepada kami. Ya Allah Roh Kudus, tanamkan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati paling dalam di hati kami, supaya sepanjang hidup kami harus ingat bahwa kami harus selalu serupa dan segambar seperti Allah, melakukan segala kebenaran firman Allah dengan segala ketulusan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Alberta diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ibu Gembala dan Jemaat Alberta mengucapkan terima kasih atas pelayanan Om Biwi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Minta tolong Tante Pur doa. Saya undang pelayan kolektan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan sekali lagi untuk memuji menyembah-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau sudah menjamah dan melawat setiap kami, bahkan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Bahkan kami sudah juga mendengar bagian dari kebenaran firman-Mu, suara-Mu yang berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan ketulusan. Ajar kami Tuhan untuk seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Karena kami juga memiliki karakter seperti Kristus. Tuhan tolong untuk Pak Wiwi yang begitu setia melayani-Mu dan melayani Alberta. Tuhan berkati dengan berkat yang khusus yang daripada-Mu. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan menjadi miliknya. Berkati untuk istri dan anak cucu mantunya, keluarga besarnya. Kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan, Tuhan ajar kami memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Karena kami tahu itu yang Kau hendaki dalam hidup kami. Bahkan juga Tuhan berkati kedua kolektan, Pak Henry dan Ibu Surati dengan berkat yang khusus yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami
kami siap untuk memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kita akan menyaksikan video Alberta Partasukan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Kaum wanita Alberta diundang untuk hadir dalam kebaktian Kaum Wanita Alberta Selasa 21 Juli 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Yong Puryantini Handoko. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat saja, tetapi terbuka bagi umum. Mari ajak keluarga, saudara, dan teman untuk saling menguatkan dalam doa. Kaum muda diajak untuk hadir dalam komunitas Alberta Youth Team Sabtu 25 Juli 2026 pukul 6 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Hosea Hasibuan. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian ulang tahun GBI Alberta Minggu 26 Juli 2026 pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PS Joshua Iwan Wahyudi. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Jemaat GBI Alberta diundang untuk menghadiri pernikahan Saudara Andreas dan Saudari Amel pada tanggal 8 Agustus 2026 untuk pemberkatan pukul 10.00 pagi dan resepsi pukul 18.30 sore di Orchards Hotel Industry. Ini merupakan undangan resmi bagi semua jemaat. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Theodorus Randy Susanto 19 Juli, Ibu Delinoy 21 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRA. Terus ingatkan keluarga, saudara, tetangga, dan siapapun untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Mari ikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta yang dikirimkan di WA Group. Untuk para pelayan, mohon memperhatikan jadwal pelayanannya. Apakah ada pengumuman tambahan? Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita mau naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini yang telah Kau pimpin. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk pembimbing Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati beliau Tuhan, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya Tuhan, biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit, ada yang berbeban berat, kiranya Tuhan yang memberikan kelegaan dan pengharapan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan lawat kami satu persatu Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat tulus melakukan seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah Alberta dalam sepekan ini ya Bapa. Tuhan yang tolong pimpin, Tuhan yang tolong sertai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang akan berulang tahun Tuhan, untuk Randy Susanto dan Ibu Teliunai. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan selama 1 tahun. Kami juga berdoa Tuhan untuk 1 tahun ke depan Tuhan pasti tetap menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih beliau telah hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan yang berasal daripada-Mu untuk memimpin kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga ingin berpisah satu dengan yang lain. Kiranya kami pulang tidak seperti kami datang. Kami mau membawa berkat-Mu, kami mau membagikan berkat-Mu di luar sana ya Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, angkatlah kedua tangan kita. Kita akan pulang dan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bawalah pulang kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan lakukanlah dalam hidup kita, supaya nama Yesus dipermuliakan. Ingatlah, yakin dan percayalah, bahwa berkat dan anugerah yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang dan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kebersamaan dengan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya boleh katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, Jemaat Alberta.